Shalom saudara, kembali dengan saya Yael Elsa di konten Sentuhan Masa Depan. Terima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah memberi saya kesempatan pada hari ini untuk berbagi dengan saudara-saudara sekalian. Saat ini saya akan membahas topik yang sedang dialami dunia saat ini, yang sedang melanda dunia saat ini. Dan kita saat ini dunia sedang dalam keadaan panik. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang tadinya tidak diprediksi akan bangkrut dan akhirnya hari ini bangkrut. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang kolaps, baik di penerbangan segala bidang, di perbankan, semua banyak yang kolaps. Banyak perusahaan besar yang tadi sama sekali tidak mungkin bangkrut, tetapi hari ini dinyatakan bangkrut. Dan banyak keluarga-keluarga yang panik karena mereka kehilangan mata pencarian mereka. Dan juga saat ini banyak sekali karena pandemik yang berkepanjangan, sistem dunia banyak berubah. Anak-anak kita yang tadinya harus tatap muka di sekolah, mereka harus setahun belakangan ini menjalani studi di rumah dan mereka harus online sehingga mereka bisa belajar sambil main game. Bapak Ibu, Anda lihat bagaimana iblis ingin mempercepat agenda mereka supaya revival dibatalkan. Dan bagaimana kita lihat anak-anak kita mulai ketergantungan dengan gadget. Mereka bisa bermain sambil belajar. Dan kita nggak bisa mengontrol mereka 100% lagi seperti dulu. Bapak Ibu, ketika ini kita melihat banyak sekali dunia sedang dilanda takut karena pandemi COVID. Sehingga vaksin diwajibkan. Dan ketika vaksin kita akan memasuki satu negara, maka akan ada pemindai vaksin, akan ada alat pendeteksi vaksin, sehingga kita sudah divaksin atau tidak itu terdeteksi oleh alat itu. Jadi akan ada disusupi barcode di dalam vaksin itu. Dan kita nggak tahu ke depannya bagaimana pergerakan kita bisa diawasi. Apakah gereja-gereja Tuhan masih diam aja saat ini? Apakah Anda sebagai gereja akan diam aja? Dan saya tahu ketika banyak jenderal Tuhan bertumbangan satu persatu, banyak sekali ikon-ikon Tuhan, banyak sekali orang-orang yang menjadi inspirasi bagi banyak orang di dalam Tuhan berjatuhan satu persatu, mereka dipanggil pulang. Dan baru-baru ini seorang ikon dari Afrika, seorang profet dari Afrika yang sudah dipanggil Tuhan secara tiba-tiba, secara mendadak. Dan banyak sekali anak muda yang kehilangan figur seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang baru dipanggil bulan lalu. Banyak sekali Bapak Ibu akan mereka kehilangan harapan, putus asa. Mari saya bangun iman Bapak Ibu, bangun iman semua yang ada di sini. Jangan biarkan iblis seenaknya aja membuat segala sesuatu yang harusnya belum terjadi dan dibuat prematur. Iblis ingin mempercepat agendanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan harus bangkit, bersatu hati. Hilangkan setiap perpecahan, hilangkan setiap perbedaan. Dan kita bersatu hati sebagai keluarga di dalam Kristus untuk menjalankan agenda Tuhan, untuk minta strategi pada Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Mari kita duduk bayar harga di kaki Tuhan. Kita duduk bangun bersama-sama doa. Dan kita minta strategi dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Dan saat ini saya merasa banyak sekali dari Bapak Ibu yang sedang dalam keadaan yang di titik terendah. Perusahaan Anda dinyatakan bangkrut. Anda sudah kehabisan modal. Anda nggak tahu harus berbisnis apa lagi. Sedangkan Anda banyak sekali tagihan yang harus dibayar. Dan Anda sedang khawatir dengan anak-anak Anda. Hari ini saya berkata kepada engkau, ini adalah masa di mana Tuhan akan memasuki musim yang baru. Tuhan akan membawa anak-anaknya masuk dalam musim yang baru. Di mana banyak konglomerat yang berjatuhan. Sehingga Tuhan akan membangkitkan konglomerat baru. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan membangkitkan perusahaan-perusahaan yang tadinya gak profit, tiba-tiba menjadi profit dan menjadi besar dan raksasa. Amin Bapak Ibu. Dan itu adalah Anda. Siapa tahu Anda yang akan Tuhan pilih untuk menggantikan semuanya itu. Karena perubahan besar akan terjadi. Sistem dunia akan 100% berubah. Dan akan banyak orang-orang yang diangkat Tuhan secara mendadak. Jenderal-jenderal Tuhan yang akan diangkat Tuhan secara mendadak. Untuk menggantikan jenderal-jenderal yang sudah tidak ada. Dan hari ini saya perkatakan pada semua saudara-saudara sekalian. Mari hidupi kebenaran firman Tuhan. Jangan hidupi kenyataan. Hidupi kebenaran firman Tuhan. Perkatakan kebenaran Tuhan setiap hari. Jangan lihat kenyataan. Think out of the box. Berpikir di luar kelaziman. Ketika Anda merasa berada di zona nyaman selama ini, Anda berada di dalam kelaziman. Mari kita minta kepada Tuhan agar Tuhan tarik kita keluar dari zona nyaman dan masuk di dalam kegerakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya ingin bernubuat kepada beberapa Anda yang ada di sini. Saya melihat ada beberapa
Anda punya jabatan dan posisi yang luar biasa di perusahaan Anda sebelumnya. Tetapi Anda takut karena perusahaan Anda mulai goyang. Dan Anda sedang memasuki masa pensiun juga. Anda punya anak yang masih harus bersekolah. Dan itu membuat Anda berada di titik yang terendah. Rasa takut dan khawatir melanda Anda. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Ketika nanti saya nggak punya penghasilan lagi, sedangkan tabungan saya makin hari makin menipis. Apa yang harus dilakukan dengan anak saya? Hari ini Tuhan berkata kepadamu, aku akan memberikan mujizat detik terakhir. Aku akan memberikan mujizat yang tidak lazim. Asal engkau mau percaya kepadaku. Asal engkau mau menari di atas gelombang. Hari ini aku akan membuat banyak mujizat baru. Banyak di antaramu akan berjalan di atas air. Banyak di antaramu akan mendapatkan banyak hal-hal baru. Dan kau akan berjalan di atas kemustahilan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya akan berdoa untuk satu orang ibu. Anda pengusaha yang luar biasa. Anda selama ini banyak membiayai banyak pekerjaan Tuhan. Tetapi Anda sedang kolaps dengan perusahaan Anda saat ini. Dan Anda bertanya di kaki Tuhan, mengapa kau biarkan semua ini terjadi? Selama ini aku memberikan apa yang menjadi bagianku untuk membawa banyak kegerakan, untuk membiayai banyak kegerakanmu di bumi Tuhan. Tetapi engkau membiarkan ini semua terjadi. Engkau protes pada Tuhan. Hari ini Tuhan ingin menyampaikan pesan padamu bahwa Roma 8 ayat 28, semua terjadi atas izin Tuhan. Tuhan akan membawa engkau masuk dalam musim yang baru. Kau akan masuk dalam musim Yobel, musim penuaian yang tidak lazim. Kau akan melihat bahwa Tuhan akan membawa engkau masuk ke dalam bisnis yang baru. Tuhan akan membawa engkau masuk ke dalam koneksi yang baru, sehingga engkau tidak pernah bayangkan sebelumnya. Dan engkau akan dipakai lebih besar lagi untuk memberi makan bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara atas kesempatan kali ini. Dan saya perkatakan bahwa apa yang sudah saya nubuatkan dan yang sudah saya perkatakan kepada semua yang ada di sini, saya meteraikan dengan darah anak domba. Tidak ada yang bisa dicuri dan gagal oleh iblis. Semua tuntas, tergenapi dan tetelestai. Semangat semua saudara-saudaraku. Bangkit pasukan Kristus, bangkit generasi gada besi, bangkit benih singa dan Raja Wali. Anda semua akan dipakai Tuhan luar biasa dengan cara yang tidak masuk akal. Ini adalah saat benar engkau bangkit lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati.